Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Alia dengan NIM 11870100008 akan sedikit membahas tentang risiko obligasi untuk memenuhi tugas mata kuliah obligasi dan sukuk. Langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan, di mana tidak adanya investasi yang bebas risiko. Artinya, setiap kita mengambil investasi pasti memiliki resikonya. Tingkat risiko investasi berbeda-beda antara satu efek dengan efek yang lainnya. Saat kita melakukan investasi di sini akan berbeda dengan risiko investasi di tempat lainnya. Risiko obligasi relatif lebih rendah dibandingkan efek ekualitas lainnya. Dan salah satu risiko obligasi adalah perusahaan yang gagal membayar pokok pinjaman. Dan sedang besar kecilnya risiko gagal bayar akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkannya. Dan peringkat surat utang memegang peran penting dalam perdagangan surat utang baik di pasar perdana maupun sekunder. Selanjutnya ada pengertian risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian sebagian investasi atau seluruh investasi. Dan risiko dapat diukur dari standar deviasi actual return atau hasil yang diperoleh terhadap expected return, hasil yang diharapkannya. Apabila ingin jika ingin mengukur tingkat risikonya, berarti harus diketahui dulu standar dari deviasinya. Nilai standar deviasinya ada, maka risiko juga dapat diukur. Selanjutnya ada kata no risk no return, di mana tidak adanya risiko berarti tidak akan adanya imbalan. Risiko yang tinggi berarti tinggi juga imbalannya. Sama halnya jika kita ingin mendapatkan imbalan yang tinggi, maka kita pun harus menerima risiko yang tinggi. Contohnya ada obligasi negara yang memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan obligasi korporasi dan saham yang memiliki risiko dan return yang lebih besar. Selanjutnya ada jenis-jenis risiko. Yang pertama, risiko kredit. Risiko yang paling serius dalam pasar utang. Dan kemungkinan kerugiannya berupa utang pokok, bunga, gangguan aliran kas, dan naiknya biaya tagihan piutang. Sedangkan risiko pasar, kemungkinan kerugian yang timbulnya akibat pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan, seperti suku bunga dan kurs. Lalu ada jenis risiko country and sovereign risk, di mana kemungkinan kerugian yang timbul akibat suatu obligasi negara yang menggunakan denominasi mata uang asing. Sedangkan jenis risiko likuiditas adalah risiko gagal bayar tepat waktu pada saat jatuh tempo, tapi dibayar setelah jatuh tempo. Dan jenis risiko ini sangat erat kaitannya dengan risiko kredit, sehingga cenderung tidak likuid. Sedangkan risiko operasional adalah risiko yang memiliki hubungan erat dengan kegiatan internal perusahaan emiten, misalnya kegagalan sistem, proses, dan sumber daya manusia perusahaan. Risiko settlement ada risiko yang dapat terjadi karena kualitas kredit dan kondisi likuiditas perusahaan emiten yang memburuk. Cara untuk menghindari risiko settlement ini
adalah melalui sistem pembayaran yang aman, handal, efisien, dengan mekanisme delivery atau payment yang mengacu pada standar internasional. Sedangkan jenis resiko terakhir adalah resiko sistemik, di mana resiko yang terjadi akibat jatuhnya atau bangkrutnya seluruh sistem keuangan dalam suatu negara, misalnya karena peperangan dan lain-lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan materi yang cukup sedikit. Tolong dimohon maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.